Timplot Biosaka di Desa Bumi Harjo ini terakhir itu terkena banjir selama 3 hari 3 malam. Untuk lahan ini sempat mengalami 2 kali kebanjiran, jadi kalau untuk hari ini penyemprotan biosakanya pun dosisnya juga dilebihkan. Untuk penyemprotan biosakanya itu takarannya 100 ml per tangki. Terkait hari ini karena kemarin terendam banjir 3 hari 3 malam Pak, maka hari ini disepray dengan biosaka dengan dosis 100 ml per tangki untuk 1 kali ini saja. Nanti untuk berikutnya 10 hari ke belakang menggunakan normal saja Pak, menggunakan 40 ml per tangki. Alasannya tadi Pak? Alasannya karena kemarin banjir airnya kuning Pak, ini masih bisa dilihat. Biasanya kalau airnya kuning nanti kedepannya tandurannya ngikuti warnanya lumpure. Oh, hari ini ditambahi ZPT Pak, zat pengatur tumbuh tapi organik damelane peserta SLK Mbak. Juga dimix dengan KNO 2 sendok makan per tangki. Jadi kami selaku dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati sangat mendukung, sangat mengapresiasi sekali dengan adanya XL Biosaka Mandiri di Desa Bumi Harjo ini. Jadi fungsi dari SL ini memang untuk memperkenalkan suatu teknologi di mana teknologi itu bisa memicu atau meningkatkan produksi daripada tanaman padi. Jadi kami sangat dari dinas sangat mendukung dan mengapresiasi sekali. Untuk kedepannya mungkin dari SL Mandiri ini akan lebih banyak SL Mandiri yang bisa dilakukan oleh para petugas dan petani di sekitar SL Mandiri ini. Demikian Mas. Oke. Kemudian untuk WBC ini perlu diamati kalau WBC nek peletik di daun itu kan kemungkinan di dalam itu kan juga banyak Pak. Jadi kalau jenengan amati satu rumpun kalau bisa itu di pangkal daun, pangkal batang. Soalnya wereng itu kan berada di pangkal batang. Itu nggih. Tapi kalau untuk satu ekor, 2 ekor itu masih aman. Yang perlu dikendalikan ketika populasi itu sudah mencapai ambang batas itu sekitar 15 sampai 25 itu baru perumpun ya itu baru pengendalian. Itu nggih. Ini untuk Nah, untuk waspada untuk saat ini kan memang umur tanaman 41 WST. Makanya untuk antisipasi ini penggunaan obat jamur, Pak. Karena untuk umur 45 itu kan mulai istilahnya meteng. Itu perlu diantisipasi supaya jamur tidak menyerang daun. Kalau sudah di daun ketika pari itu mublak itu yang akan diserang nanti pindah ke malai. Jadi nanti kena penyakit tekek atau pengisian malai separuh. Makanya untuk perlu antisipasi di saat umur 41, 45, 50 lah Pak. 45, 50 pun mublak ono anting-antingnya jangan disemprot. Soalnya nek jenengan goyang-goyang nanti serbuk sari tidak bisa melakukan penyerbukan. Jadi istilahnya kena walang angin itu bisa. Karena walang angin itu kan penyerbukan yang tidak sempurna. Karena faktor angin, diobrak-obrak, naik nyemprot kan ngeten nah. Nah itu anting-antingnya kan nanti lepas, dia tidak bisa terjadi penyerbukan, itu juga bisa menyebabkan walang angin. Oke. Jadi untuk antisipasi di saat umur 41, 45 itu penggunaan fungisida. Kalau enggak kemarin kan jadwalnya hari ini pembuatan pestisida nggih. Khususnya untuk antisipasi yaitu pembuatan fungisida. Kalau fungisida itu kan bisa terbuat dari apa? Bawang putih. Ya, bawang putih. Kalau nek jenengan goyeman bisa kulitnya. Kalau ada bawang merah juga tidak apa-apa. Kalau untuk fungisidanya tidak usah pakai umbinya, tapi pakai kulitnya aja bisa. Itu mudah dimasukkan di botol aqua, kemudian dikasih air. Direndam minimal lah 24 jam. Itu baunya juga sudah menyengat. Kalau untuk aplikasi
aplikasi, walaupun kita itu nyemprot pakai pestisida itu perlu hati-hati juga Pak, karena dari baunya kan juga kita bisa geliang karena dia mengandung istilahnya untuk pengendali. Jadi membuat hama itu tidak teksek tapi dia istilahnya pergi. Itu bisa. Sebenarnya tadi itu saya sudah menyiapkan bawang istilahnya limbah dapur, tapi tak taruh di ketinggalan. Banjir. Ya itu saya mau balik lagi banjir Pak. Kemudian kita bisa menggunakan sirih Pak. Kalau sirih itu kan antiseptik, itu kan ada kandungannya untuk bakteri, bisa juga untuk jamur. Jadi untuk daun sirih itu bisa digunakan untuk pembuatan fungisida. Yang ketiga empon-empon. Kemarin kan saya sudah itu ya Pak. Kalau empon-empon kita sudah, kalau fungisida itu kita nanti menggunakan empon-empon itu sebagai pupuk juga bisa. Kemudian pengusir hama itu juga bisa. Nanti bisa dikolaborasikan untuk pembuatannya. Jadi kita membuat pupuk itu yang mudah-mudah aja dan praktis. Terusan rendaman tembakau, Iya. terusan rendaman daun jarak, semuanya tak blender, tapi tak ada galon sendiri-sendiri. Nanti kalau mau pakai Iya. campur deh. Kalau di sini ada daun limbah Pak. Nggak ada. Bintaro itu kan racun getahnya itu mengandung racun sangat tinggi sekali. Mojo niku dipun-punke, Bu. Aku mojo tak jumpa tak blendongno niku. Aku balap Lebih baik. Jadi memperbaiki kualitas sel tanaman. Intinya tentang itu. Ketika sel tanaman ini kualitasnya baik, maka tanaman itu dia akan mencari mencari makan yang ada di dalam tanah maupun yang di udara. Kalau sel tanaman itu baik, ketika terjadi serangan penyakit, sel imunnya dia juga akan bereaksi. Nek jenengan salah lain kayak keterangan yang tombol teparu, lak semprot biosaka kok ora ijo. Biosaka orang dari ijo. Tapi biosaka itu memperbaiki sel tanaman. Karena semuanya ini berawal dari kualitas sel. Makhluk hidup semuanya itu tergantung dari kualitas selnya. Yo menungsa, yo kewan, yo tanduran. Manusia yang selnya rusak karena HIV, semua penyakit akan masuk. Gini apa Bi? Nate miru tidak? Orang yang kena HIV, yang sel darah putihnya rusak karena diserang itu. Karena kualitas selnya jelek, semua penyakit masuk. Gambarannya ngoten kira-kira. Nanti kan aku ngomong Ada yang memberi penjelasan ke petani konco ini. Udah subur kan? materinya. Kok proses buat Ini diproses atau gimana? Untuk Pak, untuk ini kan dimulai dari sini. Ini kan satu kelompok. Di sini ada kelompok. 3 kelompok. Terus yang kelompok lainnya bisa nggak diajak kerja sama kayak begini? Sebenarnya ini pesertanya campur. Oh, pesertanya campur. Oh ya sudah kesulitan tenaga kerja. Karena yang usia di bawah 40 rata-rata mau jadi pegawai di bidang pertanian. Pak Igi sudah melaksanakan dan ini adalah pelopor yang pertama kali di Kabupaten Pati. Terima kasih Pak Igi, bahwasanya Pak Igi sudah bisa mementingkan kebutuhan rakyatnya. Terima kasih kami aturkan untuk itu Pak Igi. Bagus. Berarti sudah mau tahu untuk itu jauh hari harus dipersiapkan, terutama lingkungannya. Jalan-jalan di sekitar, terus beteng di sekitar SL itu alang-alangnya dikendalikan. Tadi sudah pengadaan divisi 1 liter untuk rodanya. Selain itu, untuk benteng ada alang-alang ya. Mungkin juga di sebelum studi banding keluar daerah, buat sekali-sekali kalau longgar itu nilai sampai koncone. Tak ndelok sampai Pak Yus, tak ndelok sampai Kapten, ndelok sampai Pak Sok sebagai perbandingan sama-sama pengguna biosaka.
Betul ya? Jadi kan bisa kalian jagungan, ini buat apa kok ngene, misalnya Pak Yon. Kalau ada waktu longgar sebelum dibanding keluar daerah, sebelum dibanding ke lahan temannya dulu. Niki kalau tak pamer sini. Sama kulo sing sekotak etan niku mek tak pupuk urea 10 kilo ton. Itu pun saya pupukkan ketika tanaman sudah umur 30 HST. Dengan luas 1 kotak. Oh iya. Setelah saya spray biosaka 3 kali, umur 30 hari saya baru ngambil keputusan. Tak tambah urea subsidi 10 kilo. Betul proyeknya betul nih. Berarti cuma penggunaan pupuk urea 25 kilo. 10 kilo. 10 kilo aja. Untuk luas 1 kotak. Dari awal. Iya. 30 HST. Saya berikan setelah umur 30 HST, sesudah spray biosaka 3 kali. Itu lahan yang saya pakai LL tahun lalu Mbak Sri. Dari awal berarti biosaka terus. Iya. PHC-nya gimana Pak? Dilanjutnya. PHT-nya ada? PHC. PHC yang dari Semarang. Itu saya gunakan yang sekotak yang bagian kulon. Masih ya, masih Gak puas aku Mbak. Kesel karena 3 hari sekali. 1 kotak itu kalau nyempre pakai PHC 4 tangki. Pupuk hayati cair dan tidak efektif. Akhirnya tanpa tambahan apapun sesuai tidak bisa, ya? tidak modal. Akhirnya saya tambahi urea 15 kilo. Jadi bisa dibandingkan yang pakai PHC dengan yang pakai biosaka. Yang pakai biosaka itu cuma saya tambah 10 kilo, nyemprotnya enteng karena cuma setengah tangki. Yang PHC itu nyemprotnya 4 tangki. Saya tambah urea 15 kilo. Itu pun tidak sebagus dengan yang biosaka. Berarti ra cocok karo nang kene. Nggih, capek nggak pakai PHC? Nah, ini Semarang apik kan. Iya. Karena harus basah. Untuk kelompok. Lah untuk kelompok itu noselnya harus dikasarin. Lakunya kudu kalem. Tidak sabar saya ini biosaka. Pundaknya gak teol. Yang pakai biosaka 1 kotak cuma setengah. Sebagai pedoman, pedoman untuk menentukan pupuk susulan. Ini kalau jenengan nggak pakai biosaka nih, ini dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanah. Nah, itu ini membuat piranti seperti ini untuk menjadi indikator kehijauan daun dari tanaman yang dengan tanam. Untuk selanjutnya tingkat hijaunya itu menentukan besar kecilnya urea yang sakit jenengan tambah keteng pupuk susulannya jenengan. Jadi saya nak biasanya kudu ijo terus tambah ijo dengan ayam, harusnya niku bisa dilihat dari sini. Kalau ternyata tanaman dengan hijaunya terlalu hijau, nanti tambahannya berapa itu sudah ada takarannya. Oke, seperti itu. Ini fungsi dari bagian warna daun. Jadi nak jenengan sebagai masih jadi pecinta pupuk kimia, kalau menambahkan pupuk kimia nggak usah jor-joran, bisa pakai piranti ini untuk menentukan seberapa besar pupuk susulan yang bisa jenengan aplikasikan. Nggak perlu banyak-banyak, ini bisa jadi takarannya. Jadi setiap ukuran hijau yang jenengan ukur saat itu, nanti di baliknya ada berapa besar takarannya. Bisa diputarkan, nanti bisa. Ini baru ketemu soalnya, maaf. Baru bisa menyampaikan. Ini tambahan sedikit, mangke di pertemuan yang mendatang bisa dipraktekkan. Soalnya kalau untuk biosaka kan beda Pak ceritanya. Kalau pemakaian biosaka emang hijaunya kan emang nggak bisa sehijau kalau kita pakai pupuk kimia. Itu piranti kalau kita gunakan untuk pemakaian pupuk kimia. Oh iya, besok bisa referensi. Warna apa yang dominan itu? Ya, itu ada beberapa kategori pupuk tambahannya seberapa besar. Itu ada piranti. Itu tambahan sedikit di pertemuan yang mendatang. Iya bisa dipraktekkan di lahannya masing-masing.